Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Jaka pada saat ini di pelajaran Sains IPA ya. Nah, Alhamdulillah pada saat ini kita bertemu di buku tema yang baru. Di buku 3C kita akan mempelajari yang pertama adalah bagian dari pencernaan hewan teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillah teman-teman, kita akan mulai mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan. Ya, ini kok harimau makannya wortel ya teman-teman ya, nyambung nggak kira-kira? Masya Allah ya. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh, yuk kita kenalan dulu dengan apa sih arti dari pencernaan dan sistem pencernaan secara umum ya, secara luas. Yang pertama kita pelajari dulu yuk, apa itu pencernaan? Pencernaan itu adalah sebuah proses metabolisme makhluk hidup dalam memproses suatu zat makanan atau minuman untuk mengubahnya menjadi nutrisi. Gampangnya proses metabolisme untuk berubah makanan menjadi nutrisi. Gitu kayaknya teman-teman ya. Jadi ada proses metabolisme memproses makanan atau minuman untuk menjadi nutrisi. Nah, itu sederhananya itu namanya mencerna atau pencernaan. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan sendiri adalah sistem organ yang ada di dalam tubuh nih. Jadi organ dalam ya, dalam tubuh maksudnya ini, yang menerima makanan, mencernanya, menjadikannya energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Nah, itu adalah sistem pencernaan. Ya, jadi dia sistem organ dalam tubuh teman-teman, karena dia terjadinya di dalam tubuh ya. Kemudian organ dalam tubuh itu menerima makanan dari luar nih, dari umumnya dari mulut ya. Dari makanan itu dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dicerna. Ya, dicerna tadi seperti apa yang Pak Jaka sampaikan. Jadi ada sebuah proses untuk makanan itu bisa dirubah menjadi nutrisi. Itu namanya mencerna. Ya, jadi makhluk hidup ini mencerna, kemudian menjadikannya sebagai energi dan nutrisi ya. Serta akhirnya setelah semuanya dicerna, semuanya sudah diproses, makhluk hidup itu mengeluarkan sisa dari proses pencernaan makanan tersebut. Nah, jadi itu namanya sistem pencernaan. Sekali lagi, sistem pencernaan adalah sistem organ di dalam tubuh yang menerima makanan, mencernanya, menjadikannya energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Nah, teman-teman, untuk saat ini yang kita pelajari adalah hewan terlebih dahulu ya, sebelum nantinya kita akan bahas makhluk hidup yang lainnya. Yang pertama, sistem pencernaan pada serangga. Ya, teman-teman sekalian, Pak Jaka mungkin di tayangan ini tidak akan terlampau detail menerangkan bagian-bagian yang ada di gambar ya, karena ini Masya Allah sudah ada di buku 5C ya, yang berkaitan dengan sistem pencernaan ini, dan Masya Allah penjelasannya sangat detail, sangat lengkap ya. Pak Jaka mungkin hanya menyebutkan beberapa bagiannya saja ya. Jadi yang pertama adalah sistem pencernaan serangga ya. Ini contohnya belalang ya, mulai masuk dari mulut, masuk ke esofagus, terus ke tempolok ya. Ini ada empedalnya, kemudian ada kantong lambung, masuk ke lambung, kemudian diserap lagi makanannya oleh usus, kemudian dibuang lewat anus ya, sisa dari pencernaan itu. Karena sisa pencernaan adalah bagian dari sistem pencernaan yang tadi ada di arti dari sebuah sistem pencernaan. Berikutnya, kalau teman-teman baca itu nanti Masya Allah lengkap di bukunya. Yang berikutnya adalah sistem pencernaan cacing tanah. Nah, untuk cacing tanah sendiri seperti teman-teman lihat di sini. Nah,
Masya Allah ya, Allah menciptakan hewan ini sangat detail. Coba lihat deh teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Allah dengan maha sempurnanya menciptakan mulut bagi cacing ya teman-teman. Masya Allah, ini ada gambar otaknya juga, kecil banget ya. Kemudian Allah menciptakan tenggorokan bagi cacing. Ya, ini tenggorokannya. Kemudian Allah juga langsung menciptakan usus. Ya, kemudian Allah juga menciptakan anus di cacing tanah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bagaimana sempurnanya Allah dalam menciptakan sistem pencernaan makanan. Jadi Allah masukkan makanannya melalui ilham yang diberikan kepada cacing tanah, kemudian dalam proses pencernaan sehingga hewan ini atau cacing tanah ini bisa hidup. Yang berikutnya adalah sistem pencernaan ikan. Nah, ini yang mungkin sedikit lebih rumit ya. Tadi kalau cacing tanah masih relatif sederhana. Kita lihat bagaimana Allah memberikan sistem pencernaan kepada ikan ini. Jadi masuk lewat mulut teman-teman, kemudian terus ke kerongkongan, kemudian diproses lagi lewat lambung, dan dari lambung ini prosesnya berikutnya kepada alat pencernaan yang lainnya. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa dapatkan itu di buku, dibaca ya teman-teman ya, insya Allah lebih detail, dan teman-teman bisa latihan di dalamnya. Oke, Masya Allah. Allah menciptakan berikutnya adalah sistem pencernaan katak. Katak atau kodok. Nah, ini termasuk hewan amfibi ya teman-teman, jenis hewan amfibi atau hidup yang di dua alam. Baik teman-teman, kita lihat bagaimana sempurnanya Allah menciptakan sistem pencernaan pada katak ya. Katak makan lewat mulutnya, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Di lambung ini ada usus, kemudian di usus ini diserap oleh sistem pencernaan yang ada ya, usus itu kemudian dibuang lewat kloaka namanya. Kalau hewan amfibi itu namanya kloaka. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah sistem pencernaan katak. Berikutnya adalah sistem pencernaan reptilia. Nah, ini dia. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana detail atau fungsi per anggota tubuh dari reptilia ini ya. Makanan masuk lewat mulut. Masya Allah teman-teman, ini contohnya buaya ya. Coba bayangkan kalau buaya ini makan binatang yang sangat besar ya, kemudian masuk ke dalam kerongkongannya, diolah sedemikian rupa, kemudian ada lambung ya, ada ususnya, kemudian juga dikeluarkan lewat kloaka ya. Kloaka itu bagian anus ya kalau di yang lainnya ya. Bagaimana Allah juga di gambar ini menciptakan otaknya, Masya Allah, paru-parunya, jantungnya. Allah maha sempurna ya teman-teman ya, Masya Allah. Baik, kemudian kita lihat, nah ini sistem pencernaan pada burung ya, atau bangsa aves. Nah teman-teman, ini sedikit lebih rumit. Binatang ini kecil namun mempunyai sistem pencernaan yang sangat detail ya, dimana Allah benar-benar menciptakan sistem pencernaan burung ini dengan sempurna sekali ya. Sudah ada paru ya, dipatok begitu makanannya, kemudian masuk ke rongga mulut, langsung ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung ya. Lambungnya juga ini ada dua ya teman-teman, Masya Allah ya. Jadi Allah menciptakan juga tembolok. Tembolok ini fungsinya salah satunya adalah menyimpan sebelum masuk ke lambung begitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu ada yang di sistem pencernaan pada burung ya. Berikutnya yang terakhir adalah sistem pencernaan pada hewan mamalia ya, atau hewan yang memamah biak ya. Apa itu memamah biak? Nanti kita akan dapatkan itu di buku. Jadi teman-teman, memamah biak itu seolah-olah makanan yang dimasukkan ke dalam perut. Nah, gitu, contohnya adalah sapi ya. Ini dimakan, masuk ke kerongkongannya atau esofagusnya, kemudian masuk terus ke ada sekitar 4 jenis lambung teman-teman ya. Masuk ke rumen, kemudian masuk ke
retikulum di apa namanya di atau masuk ke omasum ya, kemudian baru masuk ke obomasum, baru masuk ke pencernaan. Jadi dia lewat 4 kali ya, 4 lambung maksudnya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah salah satu bukan salah satu, maksudnya dari contoh-contoh yang ada di sistem pencernaan yang ada di hewan. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah boleh dibaca yang ada di buku 5C. Nah, teman-teman, apa yang ingin Pak Jaka sampaikan hikmah dari kita mempelajari sistem pencernaan ini, khususnya buat sistem pencernaan hewan, di mana Allah ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66. Wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa dammil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Masya Allah, Allah memberikan semacam hikmah bagi kita untuk mempelajari bagaimana saluran pencernaan di dalam hewan ini dengan sangat detail, seperti Allah menciptakannya juga dengan sangat detail. Bagaimana Allah menciptakan susu itu bukan pada bukan pada saluran makanan, juga bukan pada saluran darah, tapi memang pure susu pada kelenjarnya. Nah, ini merupakan hikmah bagi kita. Apabila kita sedang mempelajari sesuatu, maka pelajarilah dengan detail, dengan fokus, sehingga hasilnya menjadi lebih sempurna. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah salah satu hikmah bagaimana Allah dengan maha kesempurnaannya menciptakan hewan lewat sistem pencernaan pada tubuhnya. Semoga ini bisa bermanfaat, teman-teman. Pak Jaka sangat mendukung teman-teman untuk mempelajarinya lagi, membacanya lagi, karena tadi bagian-bagian dari hewan itu sangat detail dengan nama-nama yang mungkin teman-teman juga baru ngeh ya, baru mendengarnya. Jadi sangat Pak Jaka anjurkan teman-teman untuk membacanya, kemudian mempelajarinya sekali lagi di rumah. Itu saja yang bisa Pak Jaka sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.